Oke, welcome back to my channel. Sebelum Anda melihat video pembelajaran saya, ada beberapa rule of the game to watch this video. Yang pertama, video topik ini untuk dua blok, yaitu blok reproduksi di angkatan 2018 dengan judul infeksi toxoplasmosis dan blok TROPMED di angkatan 2017 dengan judul jenis protozoa yang penting di Indonesia. Luangkan waktu khusus untuk menonton sampai selesai agar Anda paham. Gunakan akun Anda untuk login. Jika perlu, Anda boleh tonton ulang bagian yang perlu. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom dengan mematuhi aturan komunitas pendidikan. Pertanyaan yang bagus akan saya mention. Jangan lupa like and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat belajar. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. Oke, baik, kita mulai topik kali ini dengan judul infeksi toxoplasmosis pada kehamilan, dalam rangka untuk mengenali toxoplasmosis pada kehamilan. Bersama saya, Tusi Triwayuni, Sarjana Sains Magister Biomed. Definisi, toxoplasmosis awalnya merupakan penyakit zoonosis ya, penyakit pada hewan seperti anjing, kucing, babi, sapi, kambing yang dapat ditularkan ke manusia. Penemuan kasus infeksi yang serius sering ditemukan pada kasus kehamilan. Pada orang imunitas baik, kasus infeksi sering asimptomatis dan tidak menimbulkan efek serius. Kucing adalah develop host atau sebagai vektor perantara dari spesies toxoplasmosis ini. Jadi, walaupun lucu dan imut ya, hati-hati dengan kucing, terutama kucing-kucing yang tidak terawat atau kucing liar. Siklus penyakit ya, penting bagi spesies parasit untuk mengetahui siklus penyakit dalam rangka untuk memahami penyebaran penyakitnya. Kita lihat dari yang pertama. Toxoplasma ini ya berawal dari ookistanya yang dikeluarkan oleh tinja kucing yang terinfeksi. Jadi di dalam tubuh kucing terjadi fertilisasi, pertemuan antara mikro dan makrogametosit dari toxoplasma ini sehingga membentuk ookista. Nah, ookista ini kemudian akan keluar bersama tinja kucing ya. Nah, tinja kucing ini maksud saya ookista ini kemudian akan bisa tertelan oleh banyak di sini ya. Ada hewan ternak berupa sapi, kambing, atau bahkan di sini hewan pengerat dan bahkan oleh manusia itu sendiri. Dari mana ya? Bisa saja dari tangan yang kotor, anak-anak yang main tanah, menggendong kucing yang terinfeksi, bulunya tercemar tinja dan lain sebagainya. Intinya, ookista ini akan menempel di banyak media yang bisa itu mengkontaminasi baik itu tanaman, lingkungan ya, sehingga kemudian secara tidak sengaja tertelan oleh hewan, oleh manusia atau bahkan oleh di sini hewan pengerat ya, oleh tikus, dan tikus ini nanti akan dimakan kembali oleh kucing sehingga siklusnya terus terjadi. Baik, di sini ada dalam versi lain siklusnya untuk lebih kita pahami. Pertama tadi ookistanya ya disebut juga external phase ketika dia masuk ke lingkungan di sini. Nah, di lingkungan ini awalnya yang unsporulated, kemudian di lingkungan ini dia akan berkembang menjadi sporulated ookista ya. Nah, disinilah yang disebut dengan infectious stage ya. Jadi stage itu fase atau tahapan di mana dia memang sudah bisa menginfeksi. Nah, jika ookista ya yang berisi dari toxoplasma ini termakan oleh hewan-hewan tadi,
kemudian dia akan berkembang di jaringan ya di sini, dan akan bersembunyi di dalam jaringan atau bahkan di dalam otot. Di sini inaktif di dalam hewan-hewan ini sampai suatu saat misalnya daging-daging ini misalnya dimasak kurang matang tertelan oleh manusia. Jadi bukan hanya dari lingkungan ya, manusia bisa juga tertular dari daging yang dimasak kurang matang yang mengandung Ookista toxoplasma tadi ya. Baik. Nah, kita lihat sejarahnya dari toxoplasmosis ini sendiri. Penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Di sini ada dua panah besar, yang ini perkembangan secara medis ya. Yang kemudian yang di bawah ini adalah perkembangan secara sains di dalam bidang aspek biologi selnya. Jadi penyakit ini sudah ditemukan dari tahun 1908 ya, sudah sangat lama sebenarnya. Kemudian ditemukanlah bahwa ternyata dia bisa patogen pada manusia. Terus ada seorang ilmuwan bernama Sabin di sini, Sabin Feldman ya, mengembangkan yang namanya diagnostik test, dan itu masih dipakai sampai sekarang, Sabin test ya. Nah, toxoplasma ini dikenali sebagai infeksi yang kongenital atau bisa didapat pada saat proses dari lahir ya. Nah, kemudian ada penemuan okular toxoplasmosis ya pada pasien imunokompromis dan lain sebagainya, sampai kemudian di sini direcognize sebagai penyakit yang bisa mengakibatkan gejala yang parah pada orang-orang dengan imunokompromis ya. Nah, kemudian kalau di biologi selnya sendiri di sini ditemukan bahwa memang dia berasal dari spesies parasit dari protozoa ya. Sini dia berbentuk satu sel tapi punya organ yang lengkap. Di sini ada nukleus, ada mitokondria ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian ditemukan juga bahwa definitif hostnya itu adalah kucing. Nah, di sini juga disebut bahwa parasit ini berupa golongan Apicomplexa. Bagaimana global status dari Toxoplasma gondii ini ya? Jadi kejadian-kejadian infeksinya ini sudah dirangkum dalam sebuah map yang biasanya ini dibuat oleh WHO. Kita lihat ini dari persentasenya diwakili oleh warna-warna, ada hijau, biru, kuning, merah, dan ungu, dimana ini berdasarkan dengan tingkat ketinggian dari angka kejadiannya ya. Kita lihat di Indonesia saja ternyata masih didefinisikan ungu, itu artinya kejadiannya masih di atas 60%. Nah, ini benar atau tidak memang harus kita update dengan melakukan penelitian untuk menemukan kasusnya. Dan di sini di benua Afrika tentu saja ya juga banyak. Ada juga di beberapa benua lain yang masih kuning dan merah. Nah, baik, morfologi dari Toxoplasma gondii ini sebenarnya ada dua, kita sebut dengan bentuk tropozoid ya. Nah, di sini ada bentuk tachyzoid, jadi yang masih menggerombol seperti ini, dan bradyzoid. Bradyzoid ini yang sudah gerombolan ini sudah berpisah menjadi satu persatu seperti ini ya, atau biasa disebut dengan bentuk bulan sabit di sini. Nah, nanti lebih jauhnya kita akan pelajari di praktikum. Sifat infeksinya di sini toxoplasmosis itu biasanya umumnya hanya 1 kali ya. Jadi risiko terkena janin hanya bila infeksi pertama kali terjadi saat ibu hamil atau 2-3 bulan sebelum hamil. Jika sudah terkena, maka imunitas yang didapat itu seumur hidup. Parasit ini tinggal di dalam otot, jantung, otak, dan organ lain, tapi biasanya itu tidak aktif dan tidak berbahaya ya kalau pada orang-orang yang imunitasnya baik. Nah, reaktivasi atau spesies ini hanya akan menyebabkan penyakit jika pada pasien yang dengan daya tahan tubuh rendah atau imunokompromis. Misalnya pada pasien kemo ya, pengguna kortikosteroid, HIV/AIDS, dan transplantasi jaringan.